Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk kembali melanjutkan dari pembahasan kajian kitab Hilyatul Auliya, dan kita masih dalam pembahasan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon padamu dari ilmu yang bermanfaat dan berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tak lupa salawat dan salam semoga tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan masuk kepada riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang sejatinya riwayat ini sebenarnya sudah sering kita dengar atau kita simak, dan pernah kami sampaikan juga di masjid yang mulia ini, yang mana hadis atau riwayat yang disebutkan ini dari Zaid bin Aslam, dari salah seorang generasi tabi'in, an abihi, dari ayah beliau, qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata ayahnya Zaid bin Aslam, aku mendengar dari ayahku dan beliau mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Jadi cerita ini diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar, yaqulu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Kata Umar, Rasul memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika malun indi, kata Umar. Dan pada waktu itu saya juga lagi punya harta, lagi punya duit, lagi punya investasi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, pas banget. Wa wafaqa dzalika malun indi, pas banget saya juga lagi ada uang, kata Umar. Kemudian fakultu, maka Umar bergumam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kata beliau, al-yauma asbiku Abu Bakrin, maka pada hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar dalam amal soleh. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hari ini pas banget Rasul suruh sedekah, pas banget saya punya duit, maka hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar dalam amal sedekah ini. Dan kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, in sabaqtuhu yauman, yang mana aku tuh belum pernah mengalahkan di hari-hari sebelumnya Abu Bakar. Kata Umar, aku belum pernah mengalahkan Abu Bakar dalam amal soleh. Qala faji'tu binisfi mali, maka kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa nisfi mali, setengah dari harta yang kupunya. Umar membawa setengah dari apa yang beliau punya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut dengan suatu keheranan dan takjub. Seorang membawa setengah dari hartanya, nisfu mal, setengah dari harta Umar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma abqaita li ahlika, wahai Umar, yang kau sisakan untuk keluargamu itu apa? Yang kau sisakan untuk keluargamu itu apa? Qala faqultu mithlahu, ya Rasulullah, ya namanya setengah, pasti saya bawa setengah, setengahnya sisa. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wa ata Abu Bakrin, tak lama kemudian datanglah sosok yang tidak bisa mengalahkan atau dikalahkan oleh Umar. Beliau Abu Bakar datang, ngapain? Apakah bertanya-tanya dulu? Beliau datang bikulli ma indahu, beliau datang dengan membawa seluruh apa yang beliau miliki. Pokoknya apa yang beliau miliki semuanya beliau bawa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih takjub lagi, jamaah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya kepada Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama kepada Umar, karena dua orang ini sedekahnya enggak main-main. Ma abqaita li ahlika, wahai Abu Bakar, yang kau sisakan untuk keluargamu itu apa? Ini seluruhnya loh. Rumah kau jual, kau sedekahkan. Motor kau jual, kau sedekahkan. Mobil kau jual, kau sedekahkan. Apapun yang kau punya, kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kau sisakan untuk keluargamu itu apa? Makan apa nanti mereka? Apa yang mereka harus pakai? Apa yang mereka tempati dan seterusnya? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, jamaah, beliau menjawab, qala abqaitu lahumullahu wa rasuluh, wahai Rasulullah, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Aku sisakan Allah, yang kutinggalkan bagi mereka di rumah itu Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jawaban Abu Bakar ini, jamaah, membuat hati Umar itu gemetar, sampai beliau mengatakan, qultu la usabiquka illa syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan engkau wahai Abu Bakar dalam setiap amal apapun itu selama-lamanya. Selama-lamanya, kata
Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah semoga Allah muliakan, qala Syekh rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Nuaim rahimahullah, penulis kitab ini mengatakan, kana radhiyallahu taala anhu fil masaffati safiyan wa fil muakhati wafiyan. Abu Bakar ini mempunyai sifat, mempunyai karakter itu kalau musaffahat safiyan, kalau berjabat tangan sama orang tuh tulus, nggak ada modus, nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada hal-hal yang negatif. Beliau tulus kalau salaman sama orang, menunjukkan hati beliau ini luar biasa. Mau orang tuh kesel sama beliau, nggak senang sama beliau, beliau salam dengan penuh hati, dengan rendah hati. Wafil muakhati wafian, dan beliau adalah sosok yang kalau sama ikhwah, sama saudara muslim muslimah itu setia, itu muslim, itu muslimah, beliau tunaikan hak-hak mereka. Ini kata Imam Abu Nuaim rahimahullah, Abu Bakar adalah sosok yang kalau salaman sama orang itu tulus, ya, nggak muka cemberut gitu kan, padahal ini kan sunnah Nabi juga, senyum sama saudara yang lain. Dan saudara yang lain itu saudara kita juga seiman, muslim dan muslimah, terlepas dari berbagai macam kekurangan mereka, itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Imam Abu Nuaim rahimahullahu taala, istinfadut tauqi fi mu'anati syauqi wa tazwijatul umuri ala tasfiyatis sudur. Kata Imam Abu Nuaim rahimahullahu taala bahwa Abu Bakar itu adalah sosok yang senantiasa mengeluarkan segala jerih payah beliau untuk mengekang atau mengurung dari hasrat hawa nafsu. Wa tasjiyatul umuri ala tasfiyatis sudur, dan beliau senantiasa mengiring urusan-urusan beliau itu kepada hal-hal yang bisa membeningkan atau mensucikan hati. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sosok yang kalau salaman sama orang dan tahu itu muslim muslimah, beliau jaga itu. Beliau benar-benar tulus, dan beliau itu adalah orang yang tidak pernah hatinya atau jiwanya itu tergantung kepada dunia, dan senantiasa berjalan di atas jalan yang mana bisa memurnikan dan membersihkan hati saya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita akan ambil faidah dari kisah atau riwayat tersebut. Maka faidah pertama yang bisa kita angkat dan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah, yang pertama, dalam masalah akhirat seorang hamba hendaknya berlomba untuk menjadi yang terdepan. Dalam masalah akhirat, ini faedah pertama kita, hendaknya seorang hamba itu berlomba untuk menjadi yang terdepan. Seorang hamba harus tak kalah dalam urusan akhirat, urusan agama, itu harus jadi yang terdepan. Harus jadi yang terdepan. Itu faedah pertama yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar tadi. Beliau mengajarkan kita untuk berlomba meraih pahala. Abu Bakar mengajarkan kita bagaimana berlomba, berkompetisi, olimpiade, gitu kan, orang kejar-kejaran medali emas. Tapi orang-orang yang beriman, para aulia, para wali-wali Allah, mereka berolimpiade dengan amal soleh. Mereka mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat ke-21, jamaah. Apa kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat ke-21? Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Jamaah, sedekah itu ngampunin dosa. Sedekah itu banyak mudahkan urusan. Sedekah itu dalam riwayat-riwayat disebutkan mengangkat penyakit. Bayangin, dan itu yang dikejar sama Abu Bakar. Dan kita tahu Abu Bakar bukan sosok orang yang sakit-sakitan, bukan sosok orang yang mungkin susah dalam seret dalam masalah rezeki. Hidup beliau lapang aja rasanya. Tapi beliau mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat ke-21, dan beliau kita tahu orang yang sudah diampuni oleh Allah pasti masuk surga.
tapi beliau mengamalkan dari firman Allah surah Al-Hadid ayat ke-21 tersebut, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan karunia Allah itu sangat besar. Maka jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Faedah pertama kita ini menjadi motivasi kita bersama bahwa dalam urusan akhirat, ayo semangat, berlomba-lombalah kalian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 148, kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Begitu pula Allah firmankan dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-26, kata Allah, wa fi dzalika, maka untuk surga tersebut, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba, cepat-cepatan, segera ambil kesempatan. Umar ambil kesempatan setengah harta, Abu Bakar ambil kesempatan semua harta. Tuh, mereka lomba, padahal ahli surga loh ini. Abu Bakar ahli surga, Umar ahli surga. Lah kok masih bisa lomba-lombaan sedekah satu setengah harta, satu seluruh harta? Wah, ajibnya luar biasa jamaah, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Karena para sahabat itu paham, meraih surga tuh nggak cukup keluar uang yang recehan gitu loh. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Itu mereka. Maka kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, kata beliau, kalau engkau ngelihat orang lain itu di depan dalam masalah urusan dunia, jadi kalau bapak punya orang teman, tetangga, dunianya itu Masya Allah makmur, mobil 10, rumah di mana-mana, aset tanah di mana-mana, ya luar biasa, dia mengungguli bapak dari masalah urusan dunia, maka ayo Pak, kalahkan dia dalam urusan akhiratnya. Dan terkadang mohon maaf, orang banyak kalau udah gemerlap dengan dunia, akhiratnya kacau. Akhiratnya kacau. Maka kita lihat kata Imam Abu Nuaim tadi, Abu Bakar itu adalah sosok yang hasratnya tuh sama dunia tuh kayak nggak ada. Hawa nafsu kepada dunia tuh nggak ada. Bayangin sampai-sampai dunia itu beliau apa? Beliau kasih semuanya ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pokoknya apa yang bisa hati beliau itu murni, watasjiatul umuri ala tasfiyati sudur, kalau buat dada beliau itu lapang, nggak ada beban, beliau kasih, lepasin. Itu Abu Bakar. Maka kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, kalau anda ngelihat ada orang terdepan dalam urusan dunia, lawan dia dalam urusan akhirat. Ya, kejar dia dalam urusan akhirat. Dan itu yang kita bisa jamaah, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu faedah pertama kita, bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan itu menjadi motivasi bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi realita dan faktanya, dan terlepas dari setiap kekurangan kita ya jamaah, saya sampaikan, terkadang biasanya di beberapa masjid, baik di Kuburaya ataupun di Pontianak, kadang entah terlepas dari orang-orang tuh tahu apa enggak keutamaan soft pertama gitu kan, gitu ya. Soft pertama itu pahalanya beda sama soft kedua, apalagi sama soft ketiga. Dan itu jelas disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian orang itu terlepas, kita nggak tahu juga apa memang nggak tahu atau gimana, kadang mempersilahkan orang lain untuk masuk ke soft pertama. Mungkin kayak saya husnuzonnya, dia merasa nggak pantas mungkin, atau yang kedua merasa ada yang lebih tua dikedepankan, adab sama yang lebih tua, atau mungkin poin-poin yang lain yang kita nggak tahu. Tapi tetap ketika anda bisa ambil kesempatan untuk mendapatkan kebaikan lebih, maka lakukan hal tersebut dalam amal soleh. Jangan sampai amal soleh kita digait atau dipatok sama orang lain, sayang gitu loh. Ya, sayang, eman-eman. Jadi berlombalah dalam
akhirat dan menjadi yang terdepan. Ya, sebagaimana slogan suatu merek kendaraan, semakin di depan. Ya, mereka aja dalam urusan dunia bisa kayak gitu kan. Ya, kita nggak nyebutin merek, tapi nyebutin slogannya doang, semakin di depan. Artinya dia berusaha selalu untuk di depan, yang paling depan, yang paling dapat banyak bagian. Itu seharusnya seorang muslim, dan ini faedah pertama kita untuk mengambil pelajaran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau selalu terdepan. Kemudian yang kedua, jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, setelah kita ambil pelajaran tentang bahwa Abu Bakar adalah sosok yang senantiasa berusaha terdepan, paling depan, gak mau kalah kalau udah urusan akhirat, karena beliau tahu apa faedahnya saya tumpuk dunia, apa faedahnya saya tinggalin peninggalan dunia, karena kalau saya meninggal tentunya semuanya menjadi warisan dalam Islam. Tapi beliau keluarkan, dan gak ada yang bisa nandingi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, karena jawaban beliau itu ngeri. Beliau mengatakan tadi apa? Abqaitu lahumullahu wa rasuluh, aku tinggalkan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya. Faidah yang kedua, jamaah semoga Allah muliakan ikhwatal iman rahimakumullah, dari kisah Abu Bakar tersebut, dari kisah ini kita belajar bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini faedah kedua yang kita angkat. Bagaimana perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Apa bentuk perhatian beliau dalam kisah tersebut? Apa perhatian beliau tadi? Pakai bahasa Indonesia aja lah. Apa kata beliau tadi? Dari kisah tadi. Wah, ini enggak nyimak kisahnya gitu. Kan saya kisahin lagi nih, Umar datang bawa setengah harta kasih ke Rasul. Siapa kata Rasul? Kata Rasul SAW, bahasa Indonesia aja nggak masalah. Wahai Umar, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Ma abqaita li ahlika, yang kau sisakan buat keluargamu apa wahai Umar? Nah, perkataan Rasul SAW ini, jamaah semoga Allah muliakan, itu adalah bentuk perhatian Rasul kepada umat. Kenapa? Karena Rasul SAW gak membebani umat ini untuk sedekah setengah harta. Beliau juga apalagi membebani umat harus sedekah seluruh harta, enggak. Makanya beliau tanya, ma abqaita li ahlika, yang kau sisakan bagi keluargamu itu apa? Ini perhatian Nabi SAW, jamaah. Gak sadar kan kita? Ya gak sadar. Padahal Rasul SAW itu adalah manusia dan sosok manusia yang paling perhatian dan peduli kepada umat. Ya, Rasul SAW, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa beliau itu sayang sama umatnya. Beliau itu sayang sama kita. Ini kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita yang banyak nggak sadar bahwa Rasul itu SAW 14 abad yang lalu sayang kepada umatnya. Contoh pertama di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umat, da'watuhu li ummatihi fi kulli shalah. Nih jamaah, Anda kalau nggak cinta dan sayang kepada Rasul SAW, nggak mau rela berkorban untuk Rasul SAW, untuk agama Rasul SAW, apalagi cuma salawat doang kepada Rasul SAW, males. Dan kita masuk di hari Jumat atau di malam Jumat yang beliau perintahkan kepada kita untuk aksiru alayya shalah fi yaumil jum'ah, perbanyaklah salawat kepadaku di yaumul jum'ah. Anda nggak masalah sambil duduk situ ngulang-ngulangin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Anda dengerin ketika disebutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapin bentuk rasa cinta dan sayang Anda kepada beliau, karena beliau tuh perhatian kepada kita. Apa di antara bentuk contohnya? Yang pertama adalah doa beliau untuk umatnya dalam setiap sholat beliau. Beliau sholat pasti beliau nggak pernah lepas untuk berdoa kepada umatnya, berdoa untuk kita. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha,
Beliau menceritakan, lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Suatu hari aku melihat Nabi itu lagi bahagia, kata Aisyah. Qultu ya Rasulullah ud'u Allah li. Wahai Rasulullah, doakan saya, kata Aisyah. Faqala Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, dari dosa-dosa Aisyah yang dulu ataupun yang nanti. Ma asarrat wa ma a'lanat, dari dosa Aisyah yang nampak ataupun enggak nampak ya Allah. Kata Nabi, doain Aisyah. Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik. Aisyah senang banget didoain sama Rasul, sampai-sampai beliau bahagianya luar biasa. Happy sekali Aisyah radhiyallahu taala anha. Gimana enggak happy beliau jamaah? Gimana beliau enggak senang didoakan oleh Al-Mustafa Al-Mukhtar, dan doanya simak, ya Allah ampunkan Aisyah dari dosanya yang dulu yang akan datang, dari yang nampak dan yang tak nampak. Wah, subhanallah, doa yang luar biasa. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apakah doaku ini buat kau bahagia sekali? Wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Siapa yang enggak senang didoain sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Senang ya. Dan simak penutupan hadis ini, hadis hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Sesungguhnya doa tadi adalah doa yang kupanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku dalam setiap salatku. Allahu akbar. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih kita syariat, Nabi kasih kita ajar, Nabi kasih kita sunnah tuh bukan buat nyusahin kita. Nabi bilang riba itu haram bukan buat kita itu susah untuk cari punya kendaraan, punya rumah, bukan. Nabi itu sayang kepada kita jemaah. Beliau tuh doain kita selama beliau masih hidup dahulu, setiap sholat beliau. Terus kita kadang pas tahiyat baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad qomat kamit doang, nggak sadar itu juga sholawat kepada Nabi ya, dan termasuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama jamaah, kalau lihat bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah kedua yang kita ambil dalam kisah Abu Bakar ini, bagaimana beliau bertanya kepada Umar dan Abu Bakar, ma abaqaita li ahlika, wahai Umar, wahai Abu Bakar, yang kau sisakan buat keluargamu itu apa? Ya, nggak usahlah infak sampai setengah harta kalau keluargamu tuh kesian nggak bisa makan. Janganlah infak sampai seluruh harta sampai keluargamu tuh nggak punya kendaraan, nggak punya rumah. Ini berat. Tapi Rasul tahu imannya Abu Bakar, imannya Umar. Kemudian jemaah yang kedua, kalau kita mau lihat bagaimana perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini sampai hari kiamat kelak, syafa'atuhu li ummatihi, bagaimana beliau menyiapkan syafaat untuk umatnya. Beliau memberikan syafaat untuk umatnya ya, nanti pada hari kiamat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwa riwayat tersebut menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap nabi itu doa yang mustajab, dan setiap nabi itu telah pakai doa mustajab tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibayangin ya, kita tahu bagaimana susahnya Nabi SAW ketika zaman beliau hidup, dan kita tahu bagaimana susahnya zaman Nabi Isa beliau hidup. Kita tahu bagaimana susahnya zaman Nabi Ibrahim ketika beliau hidup. Kita tahu bagaimana susahnya zaman Nabi Musa ketika beliau hidup. Tapi beliau semua alaihi salatu wassalam itu telah pakai doa mustajab tersebut ketika dalam kondisi-kondisi yang genting dan urgen. Tapi jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iddakhara da'watahu ila yaumil qiyamah. Beliau simpen doa tersebut untuk hari kiamat kelak. Liyashaffa' li ummatihi biha indallah, untuk agar dapat izin syafaat dari Allah untuk umat beliau. Subhanallah. Berapa perhatian lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamaah. Ya.
Bagaimana beliau simpan doa mustajab tersebut, ya. Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, kata beliau. Aku simpan doa tersebut untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Dan itu berlaku bagi umatku yang wafat yang tidak berbuat sekutu atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketiga, bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Syafaqatuhu ala ummati, belas kasih sayang, kasihannya beliau kepada umat ini, belas kasih sayang beliau kepada umatnya ini. Jadi dalam riwayat dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Nabi itu pernah membaca firman Allah tak kala Nabi Ibrahim berkata atau mengucapkan yang Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat ke-36. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah bilang gini, Rabbi wahai Rabbku, innahunna adlalna katsiran minan nas, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka mereka bagian dariku ya Allah. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, kalau di antara umatku, wargaku yang memaksiatiku, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kata Nabi Ibrahim kepada umatnya, memohon kepada Allah. Kemudian Nabi SAW membaca perkataan Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah kalau engkau azab kaumku, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni mereka ya Allah umatku, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana ya Allah. Perkataan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Farafa'a yadayhi wa qala, dan Nabi SAW tak kalah selesai membaca surah Ibrahim ayat ke-36 dan surah Al-Ma'idah ayat ke-118, beliau mengangkat tangan jamaah dan beliau berdoa, Allahumma ummati ummati wa baka. Beliau mengatakan ya Allah umatku umatku, dan beliau nangis saking perhatiannya beliau, kasihannya beliau kepada umat ini. Subhanallah, rasa kasihan beliau, rasa prihatin beliau, rasa murah hati beliau, simpati beliau kepada umat ini. Dan jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Faqala Allahu azza wa jalla ya Jibril, maka Allah turunkan malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menenangkan dan menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang buat beliau nangis? Apa yang beliau bersedih? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau menyedihkan dari bagaimana kondisi dari umatnya, bagaimana mereka bisa selamat. Hadirin yang semoga Allah muliakan rahimakumullah. Dan tentunya masih banyak lagi kalau kita mau lihat bagaimana bentuk perhatian kasih sayang Nabi SAW. Saya sebutkan singkat saja. Di antaranya adalah nahruhu al-adhahi badalan anil fuqara'i ummatih. Beliau itu pernah nyembelih hewan kurban itu sebagai badal untuk fuqara dari umat beliau. Jadi di antara umat beliau itu yang fuqara, beliau itu udah badalin. Walaupun kalau mampu dan berusaha silakan, nggak masalah. Ya, beliau pernah bersabda dalam hadis yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, beliau tak kala menyembelih mengatakan Allahumma hada'an ummati jami'an, ya Allah ini untuk dari umatku seluruhnya, mimman syahidalaka bitauhid, yang mereka bersaksi mengesahkan engkau, wa syahidali bil balagh, dan mensaksikan bahwasanya aku telah menyampaikan risalah. Dan masih banyak yang lainnya kalau kita mau sebutkan tentang bagaimana perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Karena terbatasnya waktu, kita akan masuk kepada faedah yang ketiga dari kisah Abu Bakar ini. Yang ketiga adalah kunci rezeki itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci rezeki itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kunci rezeki, tak kalah kita lihat bagaimana Abu Bakar itu tidak meninggalkan sedikit pun harta, satu peser pun harta pada keluarga beliau, karena beliau mengimani bahwasanya kunci rezeki itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengamalkan sebuah hadis yang diriwayatkan
dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Kalian itu akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghudu khimasa, yang mana burung itu pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya, temboloknya itu kosong. Wa taruhu bitana, dan pulang dalam sore hari isi dari tembolok burung tersebut penuh. Burung yang Nabi SAW berikan analogi, burung yang nggak pernah mengenyam bangku SD, bangku SMP, bangku SMA, burung yang nggak pernah S1, burung yang nggak pernah kenal yang namanya duit, burung yang nggak pernah kenal yang namanya investasi, tanah, rumah, kendaraan, gadget, segala macam. Burung jamaah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis sahih ini sebagai sebuah analogi. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Dan Abu Bakar amalkan ini jamaah. Kita kalau tawakal sebenar-benarnya tawakal, apa bentuk sebenar-benarnya tawakal? Tak kalah seorang, mungkin dia nggak punya apa-apa nih, kayak Abu Bakar, blas kosong, duit nggak punya, aset nggak punya, kontrakan belum bayar, listrik apalagi, token rumah udah tatit, puyeng pala bapaknya. Sedangkan anak butuh susu atau butuh asupan, butuh makanan, terus nggak ada apa-apa, blas kosong. Tapi kalau dia bagaimana memainkan imannya Abu Bakar, bagaimana memainkan hadis Nabi SAW dalam hatinya, dalam imannya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Sekiranya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Apa bentuk sebenar-benarnya tawakal? Yang pertama adalah dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, berdoa kepada Allah, salat 2 rakaat tuh ambil wudu, salat 2 rakaat minta sama Allah kemudahan. Amalin doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak lain bisa memberikan kemudahan kecuali Engkau yang mudahkan ya Allah. Saya ini mulai untuk cari rezeki dengan memohon pertolongan kepadamu. Salat 2 rakaat, duha dulu. Gitu loh. Ambil wudu, salat 2 rakaat. Banyakkan istighfar, banyakkan tasbih, banyakkan tahlil. Setelah itu jalan keluar, cari kerjaan, cari apa yang bisa jadi duit. Ini bentuk tawakal. Yang pertama disandarkan dulu kepada Allah, kemudian dia berusaha berikhtiar, dan dia tutup lagi dengan bentuk tawakalnya, dia serahkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini apa namanya? Faedah yang kedua, bahwa kunci rezeki itu adalah tawakal. Bagaimana tawakalnya Abu Bakar? Tak kala dia infakkan seluruh hartanya, dan itu nggak main-main jamaah. Dan itu enggak main-main ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kalau kita meyakini tentang masalah rezeki, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq meyakini tentang rezeki tersebut, hendaknya kita mengingat tentang atau hadis Nabi SAW yang lainnya. Bagaimana korelasi antara rezeki dengan ajal, antara rezeki dengan ajal. Jadi Abu Bakar tuh mainnya gitu loh. Ketika udah nggak punya apa-apa, beliau ingat bahwasanya Rasul pernah bilang, kalau kita tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, burung aja bisa dapat rezeki. Masa kita enggak? Itu Abu Bakar gitu loh. Pokoknya kita minta sama Allah, minta tolong sama Allah, usaha dah. Apapun hasilnya serahkan sama Allah. Itu Abu Bakar. Terus Abu Bakar ngamalin ini juga. Dia meyakini sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih, Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan-jalan yang baik dalam cari rezeki, kata Nabi. Jangan semua cara, nggak boleh. Cara yang dibenarkan dalam syariat. Fa inna nafsan, kata Nabi, sesungguhnya setiap jiwa, setiap dari kita ini, lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, tidak akan meninggal dunia kecuali sempurna rezekinya. Subhanallah. Ini kalau kita amalkan ini jamaah, kita yakin kita nggak bakalan mati kecuali rezeki kita sempurna. Beneran jamaah. Ini fakta. Seorang tuh semua akan merasakan rezeki terakhirnya dari
hidupnya, walaupun seteguk minuman air. Ya, dan saya sering sampaikan bagaimana ayah saya tak kalah meninggal dunia, itu rezeki terakhirnya minum 150 mili air. Dikasih minum itu, habis itu geletak meninggal. Rezeki terakhir. Dia nggak bakal meninggal sebelum minum 150 mili air. Ya. Dan kita lihat banyak orang dari saudara-saudari kita yang ketika sebelum meninggal dunia mungkin buat status, tadi malam makan lamongan, kemarin makan apa gitu loh. Besoknya meninggal atau malamnya meninggal dunia. Rezeki terakhir dia tuh makan lamongan gitu. Makan pecel lele. Rezeki terakhir yang Allah tetapkan bagi dia. Ketetapan rezeki tersebut telah Allah tetapkan tak kala 40 hari dari janin, kita masih janin dalam rahim ibu kita, Allah tetapkan rezeki tersebut dan merujuk kepada kitab Lahul Mahfud di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang catatan seluruh takdir kehidupan manusia. Kemudian faedah yang terakhir jamaah semoga muliakan, singkat saja. Yang keempat adalah yang bisa kita ambil dari cerita Abu Bakar ini, bahwa hakikat tawadu itu adalah memandang orang lain selalu lebih baik dari diri kita. Tawadu itu adalah memandang orang itu lebih baik daripada saya. Ya, itu tawadu. Itu baru yang namanya tawadu, yaitu memandang orang lain itu lebih baik dari diri kita. Dan itulah yang diamalkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tak kala beliau memberikan penjelasan tawadu. Dan kita lihat bagaimana tawadunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Al-Imam Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menyampaikan tentang apa itu hakikat tawadu. Kata Imam Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya iblis itu memberikan rasa was-was kepada engkau untuk merasa lebih mulia dari muslim yang lainnya. Jadi iblis itu senantiasa memberikan was-was. Iblisu bi anna laka fadlan ala ahadin min ahlil Islam. Jadi iblis itu sering membisikkan kepada kita untuk bapaknya lebih baik daripada dia, engkau ini lebih baik daripada si fulan, gitu loh kata iblis. Ini kata Imam Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Kemudian kata beliau, fanzur fa in kana akbara minka faqul qad sabaqani hada bil iman wal amal. Kata Imam Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala, maka perhatikan, kalau ada orang lain yang lebih tua dari dirimu, maka engkau katakan pada dirimu, orang tersebut lebih dahulu beriman dan beramal soleh daripada diriku, maka bapak tersebut, orang yang lebih tua daripada saya, itu lebih baik daripada saya. Kalau yang kita lihat lebih muda, kata beliau, yang kita lihat lebih muda daripada kita katakan dalam diri kita, aku lebih dulu maksiat, lebih dulu banyak dosa, maka lebih pantas dapat siksa. Adapun yang muda ini masih bening, masih bersih. Inilah sikap tawaduk yang sebenarnya. Tak kalah ngelihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Maka dalam Islam itu jamaah enggak gampang mencela dosa orang. Enggak boleh serampangan mencela atau menyinyir kemaksiatan orang, enggak boleh, bahaya. Ya. Karena kita enggak tahu kapan dia tobat, kapan dia berubah, kapan dia hijrah. Lah kita sekarang yang mungkin merasa dalam kondisi baik, waliyadzubillah, rupanya Allah balikkan kita. Dan contoh kayak gitu banyak. Contoh yang paling masyhur adalah seorang yang dulunya ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Ulama dulunya, hafal Quran, hafal hadis, nulis kitab-kitab. Tapi rupanya apa? Murtad, mati dalam keadaan ateis. Ini ulama loh. Nah, apalagi kita. Maka kita berusaha untuk jaga diri kita dan melihat orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Jamaah semoga muliakan rahimakumullah, demikian bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kata-kata yang enggak pantas atau kurang tepat, maka itu dari kelemahan ilmu saya dan kesalahan diri saya. Dan saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, saya mohon ampun kepada Allah Jalla wa ala sebagai Rabb kita yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat hambanya. Dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.